Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Selamat datang di channelnya Yans Official tentunya ya, bersama saya Fendi di sini teman-teman. Nah teman-teman ya, seperti biasa di channel ini kita bahas soal peluang usaha di dunia pertinggoya. Nah di sini saya akan coba sharing-sharing ya pengalaman saya selama saya menggulati usaha di dunia tinggoya ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pemula tentunya ya, yang baru terjun nih, dan seperti apa sih langkah-langkah ke depannya agar usahanya itu tetap aman, tetap stabil gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak dan pantau terus video ini sampai selesai guys. Warning. Nah, oke ya teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui dulu ya sebelum kalian buka usaha tinggoe, tentunya yang pertama kalian harus riset dulu teman-teman ya. Nah, riset dari segi customer tentunya. Nah, jadi di tempat kalian untuk peminatnya itu yang biasa ngelinting itu udah banyak atau enggak gitu kan. Terus dari segi saingan juga kalian harus cari dulu ya di tempat kalian itu udah banyak belum untuk yang buka usaha tingwe ini gitu teman-teman. Nah, apabila di tempat-tempat kalian itu dari toko-toko tingwenya udah banyak gitu ya, minimal dari satu desa itu ada 3 toko, itu berarti potensial juga teman-teman. Kenapa? Karena berarti di tempat kalian itu orang-orang itu udah biasa ngegulung sendiri atau bikin sendiri gitu ya. Nah, terus kalau misalkan di tempat kalian itu sama sekali belum ada yang buka tingwe ya, itu sebenarnya bisa jadi peluang, bisa jadi juga bukan peluang juga. Jadi sebenarnya itu teman-teman harus berani dulu ya, tapi dalam artian beraninya itu jangan dulu pakai modal gede gitu teman-teman ya. Cukup teman-teman pakai modal yang minim gitu, minimal ambil yang paket 500.000 dulu. Nah, jadi teman-teman harus tes pasar dulu gitu teman-teman ya. Nah, apabila di tempat kalian sama sekali belum ada, nah kalian ambil yang tes pasar itu, terus kalian cobain untuk responnya dari masyarakat itu seperti apa gitu ya. Nah, apabila responnya bagus gitu ya, peminatnya banyak, nah mungkin itu bisa jadi potensial juga buat usaha kalian nanti ke depannya gitu teman-teman. Nah, apabila responnya kurang, nah itu mungkin di tempat kalian belum terbiasa gitu teman-teman ya. Jadi butuh untuk dari segi promosinya lebih diketatin lagi gitu teman-teman ya. Nah terus yang kedua, selain dari teman-teman harus nyari konsumen dulu gitu kan, terus nyari pesaing juga, teman-teman harus riset dari segi toko atau lokasi teman-teman gitu teman-teman ya. Nah jadi sebelum buka kalian itu harus cari tahu dulu nih untuk dari lokasi yang kiranya strategis gitu kan, yang sekiranya banyak dilalui sama orang-orang gitu kan. Nah mungkin untuk saran dari saya ya, yang pertama untuk nentuin lokasi itu kalian harus cari tempat yang di pinggir jalan umum ya, jalan raya tentunya teman-teman gitu. Tapi jalannya jangan jalur cepat ya, jalannya itu yang 2 arah gitu teman-teman. Terus yang kedua diusahain dekat dengan pasar juga teman-teman. Nah, terus yang ketiga dekat dengan pesantren, karena yang sepengalaman saya ya, untuk semua cabang kita juga semuanya hampir dekat dengan pasar, dengan pesantren juga gitu teman-teman. Karena anak pondok itu udah biasa mereka itu bikin rinting sendiri gitu teman-teman. Nah terus selain itu juga, jadi untuk toko kalian itu nanti bisa gampang dilihat sama orang-orang gitu ya, apabila tokonya pinggir jalan raya, apalagi pinggir pasar gitu teman-teman. Jadi lebih cepat untuk terkenalnya. Nah selain itu juga jadi harus diketahui juga ya, kalian kalau udah misalkan udah buka toko, jangan sampai kalian cuman jaga toko doang gitu teman-teman ya, nggak dibantu sama online. Nah jadi harus sama dibantu juga sama online gitu teman-teman ya, apalagi di zaman sekarang kan udah semuanya serba online gitu teman-teman ya. Jadi minimal toko kalian didaftarin aja di Google Maps gitu, itu juga udah membantu teman-teman. Apabila ada orang yang belum paham dari segi toko kan, mereka cari di situ biasanya teman-teman, nanti muncul juga tempat teman-teman nanti sama mereka juga dicari gitu teman-teman ya.
Nah, terus selain itu juga ya, teman-teman juga harus nentuin produk, teman-teman ya, produk yang mau kalian jual gitu, teman-teman ya. Jadi kalian itu kan tadi setelah riset kan, setelah misalkan kalian tadi pakai budget yang minim dulu ya, ataupun misalkan kalian pengen langsung buka toko dengan modal yang 6,5 juta, itu kan ada, teman-teman ya. Nah, sebelum kalian ambil paket itu, kalian harus riset dulu di tempat-tempat kalian nih, biasanya pada ngisepnya itu dari varian rasa apa aja sih gitu kan. Nah, terus kalian catat gitu kan, yang paling dominan itu apa aja rasanya gitu ya. Nah, jadi yang harus kalian stok di toko kalian itu yang paling banyak diminati di tempat kalian gitu. Karena untuk varian dari segi rasanya juga kan, untuk dari produk ini itu sangat banyak, teman-teman ya. Jadi setiap daerah itu beda-beda gitu, teman-teman. Jadi pentingnya kalian tes pasar itu yaitu, teman-teman ya, biar kalian tahu untuk dari segi uh, produk yang paling diminati sama konsumen kalian itu dari varian apa gitu. Nah, terus yang paling penting selain itu ya, teman-teman itu harus dari segi pelayanan, teman-teman ya. Nah, pelayanan itu seperti gimana sih gitu kan? Karena kalian juga kan pasti udah pernah ya, kalau beli sesuatu dan pelayanannya itu nggak ramah, kan pasti kalian juga males ya untuk balik lagi. Nah, jadi sebisa mungkin ketika kalian itu melayani konsumen itu harus dengan cara yang ramah gitu ya. Eh, Lebih bagus lagi di tempat kalian itu untuk pertama kali kasih untuk dari segi bonus-bonusnya, teman-teman ya. Misalkan di tempat kalian ada yang beli nih dari varian rasa A dari 1 ons gitu kan, kalian kasih bonus tester seperti rasa apa gitu kan, ataupun kalian kasih bonusnya itu sebagai paper gitu ya. Jadi itu juga bisa meningkatkan penjualan gitu, teman-teman ya. Nah, terus selain itu juga kalian itu jangan pelit-pelit di tester nih. Jadi ada pelanggan kalian datang nih, kalian kasih solusi gitu ya. Kadang untuk yang pemula itu masih bingung mereka untuk nentuin dari segi produknya ya. Jadi kalian kasih untuk dari produk yang paling kalian unggulin gitu ya. Jadi sebisa mungkin konsumen datang ke tempat kalian itu jadi bisa nyoba-nyoba dulu gitu, teman-teman. Lebih bagus lagi bisa sambil ngopi gitu, teman-teman ya. Gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih, teman-teman ya, untuk tips cara menentukan lokasi dan tips cara bisnis di bidang pertingguan ini. Nah, terus misalkan buat teman-teman nih yang udah buka usaha ini, terus kalian mau ngambil produk dari kita, itu juga boleh, teman-teman ya. Caranya teman-teman nanti minta untuk katalognya ya, katalog produk yang ada di kita, minta aja ke admin. Nah, caranya itu teman-teman langsung saja hubungi ke nomor yang udah saya sediakan di deskripsi ya. Apabila kalian mau ambil paket usaha yang tadi saya jelasin, kalian nanti minta list katalognya ya, list paketnya gitu. Nanti di situ juga udah tertera dengan rinci, teman-teman ya, dari mulai nama produk, harga modal, harga jual-jual, di situ udah ada. Nah, apabila kalian mau nyetok buat di toko kalian, mau ngelis sendiri juga, nanti dikirim untuk dari segi katalog produknya. Nanti kalian pilih sendiri aja untuk produk yang mau kalian ambil. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas ataupun nggak sopan gitu ya. Karena di sini saya masih belajar gitu, teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe, teman-teman ya. Agar saya lebih semangat untuk membangun video-video berikutnya. Oke, saya Pendi pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.